Oh, hai. Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Untuk sepatu yang belum dirilis, petualang sembalun yang middle cut ini akan gue tes dulu di jalur Gunung Slamet via Permadi Gucci ini. Dan sengaja gue tadi openingnya itu di pertengahan antara pos 1 dan pos 2. Atau mungkin belum tengah juga sih, cuman tadi gua nyobain dulu dah naik dari pos 1 ke pos 2 ini, cuman belum sampai karena memang dari base camp ke pos 1 itu pakai ojek 20 menitan. Jadi baru nyobain tadi tuh, dan belum ada kesimpulan apapun tentunya. Di perjalanan baru 15 menit atau 20 menitan ini, gua akan nyari tahu nantinya untuk kenyamanan sepatu dari petualang ini, entah itu dari kenyamanan midsole-nya, di bagian dalam breathable-nya oke atau enggak, keriput atau enggak kaki gua di bagian dalam, terus outsole-nya yang penting nih. Outsole-nya ini licin atau enggak nih, karena di Slamet ini ketika gua ngeriset jalurnya itu, karena kan gua pertama kali nih, ini gua di sini tuh bakal menemukan jalur tanah. Tadi lumayan agak lembab juga karena memang kemarin-kemarin itu hujan. Sekarang alhamdulillah cerah. Terus nanti akan dapat jalur batu juga ketika summitnya. Dan sengaja makanya gua pilih jalur ini karena summitnya itu berbatuan dan curam. Kita harus pakai webbing, dan itu tujuannya salah satunya untuk mengetahui kekuatan outsole atau gigitan outsole yang ada di sepatu petualang ini. Jadi kemungkinannya di jalur ini kita akan mendapatkan beberapa kesimpulan di beberapa kondisi jalur yang nantinya ada di Permadi Gucci Slamet ini. Oke, untuk jauh ini masih aman banget. Dan nanti akan gua bahas juga di atas, mungkin di pos 4, beberapa spesifikasi yang lu dapetin, karena ada beberapa yang beda nih dibandingkan sepatu petualang sembalun yang low cut-nya, yang pendeknya. Kemungkinannya akan dirilis di Februari sih. Ini gue nyobanya di pertengahan bulan Januari. Dikasih kesempatan untuk nyoba duluan untuk prototipe-nya mungkin ya, untuk production awalnya. Kalau nantinya gue menemukan beberapa komplain atau masukan, ya kayaknya masih bisa diperbaiki nanti. Karena memang dirilisnya itu di Februari 2025. Oke, break bentar dulu, abis ini kita lanjut jalan lagi. Udah pos 3 nih pakai sepatu petualang ini. Dan yang dari tadi gua perhatikan baik-baik itu sebetulnya di bagian midsole-nya ini, kok gua rasanya tuh nggak seempuk yang itu tuh yang dipakai kameramen. Coba liatin. Nah, gua kan pernah pakai yang itu tuh, yang low cut-nya. Ini yang middle cut-nya. Perasaan gue tuh masih lebih empuk yang low cut itu dibandingkan yang ini. Tapi nanti untuk mengingatkan lagi perasaan gue tadi, gue akan coba sepatu itu mungkin ketika di atas untuk lebih yakin apakah memang sama empuknya kayak gini atau memang lebih empuk yang low cut itu. Sekarang gue akan ngeliat, karena sampai ke pos 3 ini ada sedikit perih di bagian kelingking kanan gue, karena kaki kanan sama kaki kiri gue tuh agak lebar kaki kanan memang, karena kaki kiri ini aman banget nih, belum ada kerasa perih. Nah, sekarang kita lihat nih di bagian dalam kayak gimana. Sekalian kita spill dikit breathable di bagian dalam itu kayak gimana. Kalau memang kaki gua keriput, berarti keringat yang dihasilkan kaki gua tuh ya tidak berhasil dikeluarkan secara maksimal oleh sepatunya. Buka. Kalau keriput sih enggak ya, masih aman. Nah, ini nih. Di sini sih kelihatannya walaupun tadi kerasa perih, masih aman sih, nggak terlalu merah banget. Tapi di bagian sini udah mulai kerasa sedikit gesekan-gesekan perih lah. Tapi belum parah banget nih. Dan kelihatannya sejauh perjalanan ke pos 3 ini, untuk breathable dari upper sepatunya ini oke sih. Anget doang. Keringet sih kayaknya lumayan dikeluarkan karena memang tidak ada yang keriput sama sekali di kaki gua tuh. Nggak ada yang keriput sama sekali. Biasanya kalau kualitas breathable-nya itu tidak bagus ya, itu udah mulai keriput. Tapi ini bukan kesimpulan final. Nanti kesimpulan finalnya itu ketika dipakai sampai pos 4, terus dipakai summit, gua update lagi breathable-nya kayak gimana, dan finalnya itu ketika sampai pos 1 lagi. Itu benar-benar final tuh. Apakah nambah lecet di bagian kelingkingnya, apakah keriput di kaki gua. Kalau ini masih awal-awal lah, masih aman, masih wajar untuk sepatu ini. Nanti kita lanjut ke pos-pos berikutnya. Oke, kita bahas untuk spesifikasi lengkap dari sepatu petualang middle cut ini, serinya sembalun. Sebelum nanti malam kita pakai summit ke atas, ini untuk pertimbangan lo ketika lo mungkin
mau mempertimbangkan dari segi spesifikasi yang nantinya lo dapetin ketika lo mau membeli sepatu petualang sembalun middle cut ini. Kurang lebih sebetulnya mirip dengan spek dari sembalun low cutnya, cuman ini bedanya yang middle cut lebih melindungi di bagian pergelangan kaki lu nantinya. Tapi ada beberapa bagian yang dirubah juga sih, terutama di bagian bahannya. Nanti kita bahas. Untuk harganya gua pribadi sih belum dapat bocoran, tapi prediksi gua sih di 800 ribuan mungkin ya. Entah itu 795 atau 780. Karena untuk yang low cut-nya itu 595. Nah, jadi biasanya sih beda 200 ribuan gitulah. Prediksi gua ya, nanti kita lihat aja harga official dari petualangnya berapa. Dan untuk pilihan warnanya itu ada 3. Yang pertama yang lu lihat ini warna Casian Black, terus ada warna Legion Blue, terus yang terakhir ada warna coklat, atau lebih tepatnya warna artikelnya itu terakota. Warna coklat tapi agak terang gitu. Nah, silakan lu pilih aja untuk pilihan-pilihan warnanya. Terus untuk size-nya nih. Nah, ini size-nya itu kabar gembira untuk lu yang punya ukuran kaki yang gede ya. Untuk sembalun low cut sebelumnya, production yang sebelumnya itu dari size 38 sampai 44. 45 dan 46-nya nggak ada. Kalau sekarang untuk yang sembalun middle cut ini size-nya itu dari 38 sampai 46. Jadi untuk size-size gede kayak 45 dan 46 udah tersedia. Dan kayaknya untuk sembalun low cut produksian di 2025 pun sama. Size-nya itu udah sampai 46 juga. Oke, sebelum kita ngebahas spesifikasinya, kita lihat dulu berat realnya dari sepatu ini. Ini udah nggak ada kaos kaki, paling ada tambahan tanah-tanah doang di bagian bawah situ. Harusnya sih aman ya. Kita lihat beratnya. Oke, untuk berat real dari sepatu ini 910 gram. Dan ini untuk size 42 ya. Jadi kemungkinannya untuk size 42 ke atas beratnya pun akan bertambah. Dan sebaliknya untuk size 42 ke bawah beratnya pun akan berkurang lagi. Nah, kalau gue coba bandingkan dengan sepatu-sepatu yang pernah gue pakai dari beberapa brand, untuk berat di bawah 1 kiloan, sepatu middle cut kayak gini sih terbilangnya ringan ya. Kemarin gue pakai Concina itu S-Cool serinya itu 1 kilo ke atas. Dan beberapa sepatu gunung yang pernah gue pakai pun rata-rata itu di 1 kilo ke atas sih. Ya kecuali tentunya sepatu trail running ya. Ini terbilangnya ringan, jadi itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan lu juga. Sekarang gua akan bahas di bagian bahannya. Jadi di bagian bahannya ini ada yang dirubah. Kalau gue coba bandingkan dengan sembalun yang low cut-nya. Untuk sembalun low cut itu pakai bahan napa leather plus pakai bahan sweat. Nah, kalau ini pakai bahan full grain leather di bagian atas ini, di bagian sini nih. Jadi di bagian sini, terus ke bagian pinggir, ke bagian depan, terus ke bagian sini, ini pakai bahan full grain leather, termasuk ke bagian belakang sini juga. Nah, kalau gua coba pelajari dan yang gua dapetin informasinya itu untuk bahan full grain leather ini salah satu lapisan kulit terbaik karena ada beberapa lapisan kulit. Kalau suede itu lapisan paling dalam, kalau full grain leather ini lapisan paling luar, jadi paling kuat juga dari durability-nya dan dari ketahanan jangka panjangnya, karena kan lebih tebal gitu, lebih keras lah untuk kulit lapisan bagian luarnya. Di bagian pinggirnya ini pakai bahan nubak dan masih ada emboss petualang di sini. Kalau yang sebelumnya itu pakai bahan sweat di sini. Dan ketika gua pakai 3 sampai 6 bulan tuh yang low cut yang mana pakai bahan sweat itu udah mulai pudar warnanya. Nanti gua kasih lihat untuk video atau gambarnya di sepatu sembalun low cut yang gua punya di rumah. Mungkin itu alasannya ya kenapa akhirnya dirubah pakai bahan nubak. Kalau bahan nubak sih yang pengalaman gue itu warnanya lebih konsisten dibandingkan sweat. Kalau sweat itu kayak lebih pudar lah. Termasuk bagian pinggir sini juga. Ini pakai bahan nubak juga. Dan di bagian leher sini ini pakai bahan nubak. Kalau di low cut nggak ada ya bagian leher sini karena kan low cut. Kalau ini middle cut, ini pakai bahan nubak juga sampai belakang sampai sini. Jadi dari segi bahan yang dipakai di sini kelihatannya lebih bagus ya dibandingkan low cut yang sebelumnya. Lanjut di bagian tengahnya ini masih pakai bahan double mesh. Masih pakai bahan double mesh di bagian depan ke bagian lidah sepatunya. Dan untuk A-stay-nya ini masih sama. Kelihatannya masih pakai tali webbing di bagian tengahnya.
Di bagian depannya ini nyangkut atau dicantol ke bahan full grain leathernya, termasuk di tengah sini dan di pinggir sini. Dan ada eyelet yang pakai bahan metal di sini, termasuk ada speed hooknya juga untuk pemakaian tali sepatu yang lebih cepat di sini. Untuk pemakaian talinya kelihatannya masih sama dari segi bahan, terus dari diameternya masih sama juga. Terus masih sama juga logo petualangnya kayak gini di bagian kulit full grain leathernya, dan di bagian tengahnya ini ada tali webbing yang ngebentang dan ada bahan reflektifnya. Jadi ketika terkena cahaya malam-malam oleh headlamp, ini akan memantulkan cahaya. Yang beda sebetulnya ada tambahan heel collar di bagian belakang sini. Nah, di bagian belakang sini tuh ada tambahan busa. Sepatu-sepatu gunung pada umumnya ini nggak ada nih, rata aja kayak gini. Nah, kayak gini. Kalau di petualang ini, kelihatannya ini ngambil referensi dari brand-brand luar negeri juga untuk sepatu gunungnya. Karena di brand-brand luar itu ada yang pakai heel collar kayak gini. Dan ini lumayan sebagai tambahan busa di bagian dalam sini. Ini sebetulnya busanya udah tebel nih. Tapi mungkin petualang ngeliat di beberapa orang itu ada yang punya keluhan di bagian tumit bagian atasnya kali ya. Jadi ditambahkan busa yang lumayan tebel di sini. Jadi gesekan yang terjadi di sini kemungkinannya lebih soft, lebih nyaman juga, nggak terlalu terasa keras. Walaupun menurut gua sih permukaan yang ada di heel collar bagian dalamnya ini sih udah pakai bahan yang lembut sama dengan low cut yang sebelumnya. Di bagian lidah dalamnya ini ada beberapa informasi ukuran sih, termasuk ada sentimeternya juga. Untuk size 42 ini di 28 cm. Nah, lidahnya ini tetap nyambung ya. Jadi harusnya ketika nanti gua summit pakai sepatu ini, pasir yang akan masuk ke bagian sepatu ya nggak bisa tembus melalui lidah sepatu ini karena udah nyambung. Plus gue pakai gaiter juga sih nantinya, jadi harusnya lebih aman. Karena kalau pasir atau kerikil-kerikil kecil masuk ke sepatu ya lumayan PR. Nanti ujung-ujungnya sakit dan lecet ke bagian dalam. Kita lihat ke bagian dalamnya. Oh, bagian dalam ini entah kenapa ya agak keras nih untuk insole-nya itu dibandingkan yang mid cut sebelumnya, yang low cut sebelumnya. Karena ketika gua pegang di sini, untuk ketebalannya sih hampir mirip-mirip, tapi ini terasa benar-benar keras banget sih ini. Untuk insole yang ada di sini harusnya diganti sih, karena ini kayaknya yang berpengaruh, yang mempengaruhi juga kurang terasa banget tuh bantalan yang ada di bagian bawah sepatunya. Karena kalau gua coba bandingkan dengan yang low cut itu, bantalan empuk di bagian midsole dan insole-nya itu kerasa. Kalau ini nggak terlalu kerasa ketika gue coba-coba ingat-ingat pemakaiannya. Karena memang kayaknya salah satu pengaruhnya itu dari pemakaian bahan insole yang ada di sini. Gue ngerasanya ini kayak sepatu-sepatu gunung di bawah 500 ribuan, kayak Air Protect rasanya gitu ya. Rasa kerasnya, perasaan bantalan-bantalannya. Sayang banget sih untuk pemakaian insole yang ada di sini. Nah, ini gue coba bandingkan dengan sepatu yang dipakai kameramen Bang Apri. Dia pakai sembalun yang tipe low cut-nya yang pertama. Dan ketika gue bandingkan ada perbedaan ketebalan dari bagian busanya ini. Yang low cut itu lebih tipis dan yang mid cut ini lebih tebal. Motif di bagian permukaan bawahnya ini mirip-mirip tuh kalau dari motif ya. Tapi ketika gue coba tekan-tekan untuk merasakan bantalan busanya, emang lebih keras yang hitam ini sih dibandingkan yang biru ini. Jadi memang sayang banget untuk perubahan bahan insole yang ada di sini itu mengurangi perasaan empuk di bagian bottom sepatunya. Tadi gua kira ada perbedaan bahan tuh di bagian midsole-nya, tapi ternyata ada perbedaan bahan di bagian insole-nya ini. Ya semoga nanti ketika mungkin udah final ya untuk produksiannya, karena ini kan masih prototype hitungannya, semoga diganti untuk kualitas insole yang dipakai di sini. Kalau untuk insole-nya sih udah Ergolite ya. Jadi mengikuti lekukan telapak kaki itu. Bagian belakang ini lebih rendah, ini lebih tinggi, di sini juga lebih rendah. Ergolite-nya sebetulnya kepake banget, tapi pemakaian bahannya yang disayangkan. Di bagian midsole-nya ini kalau gue lihat spesifikasinya masih sama ya, masih pakai bahan Pylon di sini dan masih tebal juga. Nih, tebal banget nih untuk midsole yang ada di sini. Midsole inilah yang ngebuat orang menyangka sepatu ini tuh sepatu Hoka. Karena memang referensinya mungkin dari situ ya. Sepatu-sepatu Hoka kan yang middle itu modelnya kayak gini nih. Dia jagoannya itu di midsole yang tebal kayak gini. Sehingga ketika lu pakai sepatu yang midsole-nya tebal, biasanya midsole itu gua analogikan kayak shock breaker di motor, kayak bantalan lah.
untuk meredam hentakan ketika lu melangkah apalagi membawa beban. Ini pun sebetulnya kerasa ketika dari sepatu sembalun pun terasa, tapi nggak tahu kenapa tidak terlalu kerasa seperti yang Loka tadi. Nah, kemungkinannya gara-gara insole-nya ini nih. Ini kan berkolaborasi nih antara insole dan midsole-nya. Jadi bantalan empuk yang gua rasakan di sembalun low cut-nya tidak terlalu gua rasakan di mid cut-nya ini. Jadi pemakaian bahan sama tapi perasaannya berbeda. Semoga nanti ketika dirubah di bagian insole-nya sih akan jos juga kayak yang low cut-nya. Nah, terus di bagian sini nih, ini pertama kali dipakai ada leman-leman yang sedikit mengelupas tuh. Sedikit mengelupas di bagian kanan sini. Kalau di bagian kiri belum ada lagi. Nanti kita lihat lagi setelah dipakai Summit, kan lebih ekstrim tuh pemakaiannya. Nanti hasilnya akan seperti apa. Lanjut kita bahas di bagian outsole-nya. Untuk outsole-nya ini kayaknya mirip juga dengan sembalun low cut yang sebelumnya. Ada kombinasi bahan. Untuk bahan yang berwarna putih ini atau berwarna grey lebih tepatnya, ini pakai bahan Pylon. Ini terusan dari midsole yang ada di sini. Tapi untuk yang berwarna hitam ini pakai bahan true rubber gum. Jadi pakai karet mentah untuk outsole yang ada di sini. Yang perlu sama-sama kita tahu sebetulnya intinya ya outsole-nya licin atau enggak, Bang. Itu kan. Ketika gua pakai naik tadi bertemu dengan jalur-jalur tanah, entah tanah kering atau tanah lembab, karena kemarin itu sempat hasil dari hujan-hujan hari-hari kemarin kayaknya, jadi ada yang lembab-lembab juga. Terus batu sih masih dikit lah. Sejauh pemakaian sampai pos 4 ini di bagian outsole-nya masih ngegigit. Nggak licin sama sekali. Tapi itu belum kesimpulan utuh. Nanti gua pakai Summit dulu malam, besok gua pakai turun ke bawah dulu, baru nanti ada kesimpulan akhir di kelebihan dan kekurangannya. Kalau sejauh pemakaian naik ini sih aman banget untuk gigitan outsole yang ada di sini. Terus yang terakhir, di sini ada tulisan water repellent. Ini sebetulnya mengacu ke ketahanan air di bagian upper sepatunya. Walaupun sepatu ini bukan jenis sepatu yang waterproof, karena memang tidak ada membran waterproof di lapisan uppernya. Tapi diklaim water repellent. Ini pun belum bisa gua buktikan karena tentunya tidak ada hujan sejauh perjalanan kemarin. Kita lihat nanti besok. Dari nanti malam sampai besok turun, kualitas water repellentnya akan seperti apa. Tapi kalau prediksi gue sih, ketika hujannya intensitasnya tinggi, terus durasinya juga lama, ujung-ujungnya akan tembus sih untuk sepatu ini. Karena nggak ada membran waterproofnya. Itu dulu untuk spesifikasinya, silahkan lo pertimbangkan aja. Besok ketika turun sampai pos 1, gue kasih tahu kelebihan dan kekurangan yang gue rasain ketika dipakai ke Gunung Slamet via Permadi Gucci untuk sepatu sembalun petualang yang middle cut ini. Kayaknya nggak terlalu banyak untuk pasir-pasirnya. Kebanyakan kerikil cadas kayak gini. Gue buka geternya deh, biar kelihatan kan sepatunya. Kan? Mantap. Masih oke banget sejauh ini untuk sepatunya. Kayaknya bentar lagi mau ke apa? Ke lokasi yang pakai tali webbing. Jadi kita lihat nanti kualitas outsole-nya kayak gimana. Rapin dulu. Oke, ini gua udah di jalur yang memakai webbing. Kayaknya emang lebih mudah pakai tali webbing kayak gini. Sebetulnya bukan webbing sih, tambang yang lumayan tebal kayak gini. Dan dari tadi gua memperhatikan cengkraman outsole yang ada di sepatu petualang ini. Sejauh ini aman banget, nggak jatuh, nggak licin ketika nginjek tanah. Tanahnya pun harus hati-hati nginjeknya karena memang tanahnya itu nggak terlalu padat ya. Jadi mudah untuk amblas. Dan ketika nginjek batu pun aman banget. Paling hati-hati aja ketika nantinya nginjek kerikil-kerikil cadas. Karena memang kerikil cadas itu tidak nempel ke tanahnya ya. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana ketika sampai puncak. Dan finalnya tetap ketika dipakai turun untuk sepatu dari petualang ini. Bisa dilihat tuh. Bentar lagi. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga ke top
puncak Slamet 3428 mdpl. Ketika sampai puncak ini ada yang ngebuka nih leman di bagian upper bagian depannya. Ini mungkin tadi kegerus oleh beberapa bebatuan ketika gua ngelangkah kayaknya tuh. Sebelah kiri sedikit aja, kalau sebelah kanan aman. Nah, ini yang kemarin gua penasaran nih. Kemarin kan di sini kan sempat kebuka juga lemannya, tapi kelihatannya masih sama untuk kondisinya dengan kondisi kemarin ketika sampai ke pos 4. Terus outsole-nya aman banget, nggak licin sama sekali di bebatuan, kerikil cadas, terus di tanah lembab tadi aman banget. Paling nanti kita lihat lagi ketika turun licin atau enggak. Nah, di sini tuh kerasa agak lembab di bagian dalam. Gue pengen ngeliat dulu nih. Agak basah sedikit sih tuh. Kos kaki gue agak basah sedikit gara-gara keringat yang keluar dari kaki kayaknya. Kita lihat keriput gak? Masih aman sih terbilangnya. Kalau yang parah itu yang sampai keriput. Kalau sampai keriput itu jadi lecet nantinya jari-jari lo. Kita lihat sebelah kiri, karena sebelah kiri kerasa agak basah-basah juga. Sama juga kos kakinya sih basah dikit di bagian jari doang. Ketika dibuka sih aman, masih oke, masih wajar. Jadi untuk kualitas breathable-nya terbilangnya sampai ke puncak sini masih wajar lah, masih ideal. Walaupun terasa basah tapi sedikit aja, tapi nggak sampai keriput yang mengakibatkan nantinya akan lecet. Nah, nanti kita tinggal coba ya untuk sepatu ini dipakai turun. Pakai turun ini lebih penasaran lagi gue karena di bebatuan yang banyak ini licin atau enggak, dan nanti ketika sampai ke pos 4 gue update lagi. Dan finalnya itu ketika sampai pos 1 lah. Ketika benar-benar selesai pendakiannya untuk final kesimpulan kelebihan kekurangan dari sepatu petualang ini. Turun, udah mau nyampe base camp di depan. Sampai base camp. Oke, gue udah sampai base camp lagi nih. Tadi tuh di jalan tuh emang agak cepet gue pace-nya, sama temponya juga agak konsisten juga. Dan di sini di pos berapa tadi ya? Setelah hampir deket-deket sini lah, itu banyak apa ya namanya? Hampir jatuh lah gue, nyangkut ke akar. Tapi itu masih aman. Cuman di sini tuh ada yang terasa perih di bagian ibu jari sama kelingking. Nah, ibu jari sama kelingking udah mulai kerasa perih nih. Dan di sini udah basah juga. Di sini nih udah mulai perih. Oke. Di ujung sini sama di pinggir kelingking sini nih udah mulai perih. Di kanan, di kiri pun sama sih. Di kiri malah lebih terasa nih di bagian kelingkingnya. Aduh. Basah juga. Basah-basah dari keringat. Nah, di kelingking sini perih. Kalau jempol sih masih aman terbilangnya. Oke, itu untuk testimoni sampai ke pos 4, turun dari puncak. Nanti gue lanjutkan ketika sampai ke pos 1, itu finalnya. Kemarin. Oke, di sini gue akan ngasih kesimpulan, ada kekurangan dan kelebihan yang udah gue tulis untuk sepatu petualang sembalun yang middle cut ini. Jadi ini udah komplit nih, dipakai dari pos 1 ke pos 4, pos 4 summit ke puncak, dari puncak turun ke pos 4, dari pos 4 turun ke pos 1 lagi. Nah, dari tadi yang gue rasain tuh pengen cepet-cepet nyampe karena udah mulai perih banget nih. Di kelingking, entah itu kanan dan kiri, dan jempol juga, entah itu kanan dan kiri. Jadi kita buka dulu aja yang kanan ini.
Aduh, lembab aja, nggak basah untuk kos kakinya. Aduh, cuman di kelingking kiri udah merah sama di jempol. Semoga sih ini nggak calon-calon jadi warna hitam gitu ya. Terus kaki kirinya. Aduh. Karena ini perlu diupdate terus. Lembab doang, nggak basah. Ini nih yang makin sakit di sini nih. Tuh. Oh, kerasa makin sakit di sini dan jempol nih nambah nih. Kayak itu yang gua rasain sampai ke pos 4. Pos 1. Sekarang gua akan ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, sepatu ini terbilangnya ringan kalau gua coba bandingkan dengan sepatu-sepatu yang pernah gua pakai. Ini ringannya mirip dengan Are Montreal sebetulnya. Kalau dibandingin dengan Konsina masih ringan ini, terus dibandingin dengan Eiger masih ringan ini juga, karena gue beberapa kali pernah pakai untuk ukuran sepatu mid cut kayak gini. Jadi untuk segi berat mungkin bisa lo pertimbangkan, kemarin gue kilo itu di ukuran 42 di 900 graman aja. Kelebihan yang berikutnya dari kualitas outsole, ini bagian penting juga sebelum lo membeli sepatu itu, ya bagian outsole ini harus lo pertimbangkan baik-baik. Jadi untuk jalur Gunung Slamet ini, via Permadi Gucci ini tuh ketemu jalur akar, ketemu jalur bebatuan, kerikil cadas, terus tanah, tentunya tanah kering ketika berangkat, tanah lembab ketika turun tadi, dan tanah basah juga ketika tadi summit, karena hujannya itu lama banget, sampai 3-4 jam lah untuk hujan semalam itu. Dan dini harinya, jam 3-nya langsung summit. Nah untuk kualitas outsole-nya sih menurut gua, dari pengalaman kemarin itu oke untuk gigitan dari kualitas outsole true rubber gum yang ada di sini, karet mentah yang ada di sini, karena ada jatuh-jatuhnya gua ketika naik, apalagi turun ya, tapi jatuhnya itu kadang-kadang nginjek kerikil cadas yang emang nggak terlalu kokoh gitu. Jadi jarang jatuhnya itu gara-gara nginjek batu licin dan nginjek tanah licin, jarang gitu. Kalau bisa dibilang sih belum pernah sepanjang perjalanan tadi. Kalau pas turun tadi, sebetulnya pas turun summit tuh banyak jatuh, tapi gara-gara kesangkut ke akar. Jadi outsole-nya dari segi gigitan ke jalur yang gua hadapin di sini terbilangnya udah oke. Kelebihan yang berikutnya, karena ini middle cut ya, perlindungan di bagian leher sini nih terasa maksimal banget. Sebetulnya ini berlaku untuk semua sepatu middle cut sih, cuman ini perlu diapresiasi juga karena kan ini sepatu pertama dari petualang untuk yang middle cut kayak gini. Sebelumnya kan ada yang low cut. Kalau low cut itu sering tergelincir kaki gua. Kalau ini bener-bener terlindungi lah untuk pergelangan kaki gua, nggak dapat pengalaman tergelincir di sepanjang naik ataupun turun. Kelebihan berikutnya, breathable-nya lumayan, nggak bagus-bagus banget, lebih bagus Konsina School kemarin, bener-bener kering di dalam sepatu itu ketika dipakai jalan berjam-jam. Kalau ini masih ada basah dikit sama lembab kayak tadi itu, pas turun itu lembab doang, nggak sampai basah banget, tapi nggak sampai keriput juga kaki gua. Biasanya kalau sampai keriput sih itu akan sakit, dan itu breathable-nya ya kemungkinannya kurang bagus, kayak sepatu altitude gear, lupa serinya apa, itu breathable-nya kurang banget. Jadi waktu itu tuh sampai keriput ketika sampai base camp di Gunung Gede. Kelebihan yang terakhir untuk kualitas midsole-nya ini terbilangnya empuk ya kalau gue bandingkan dengan brand-brand lokal lainnya. Tapi entah kenapa setelah gue coba naik dan turun masih terasa empukan yang low cut-nya. Sembalun juga sama dari petualang, cuman yang versi pendek, bukan yang versi ini. Yang gue prediksi sih salah satunya pengaruh dari perbedaan bahan insole yang ada di sini. Karena insole yang ada di sini terbilangnya keras dibandingkan yang low cut yang pernah gua pakai. Ya lu bisa mungkin putar lagi videonya, yaitu gua bahas di review spesifikasi dari sepatu ini. Itu untuk kelebihan-kelebihannya. Kekurangan pertama, di bagian depan sini lem yang mengelupas itu lebih parah. Kemarin itu di sebelah kanan doang nih kalau nggak salah, atau di sebelah kiri ya, lupa. Yang pasti di sini untuk sebelah kanan lemannya ngelupas, sebelah kiri lemannya ngelupas, dan ada 2 tuh yang mengelupas ini. Kemarin sebetulnya gue khawatir di sini sebetulnya, tapi posisi lem kebuka di sini tuh masih sama ketika gue liatin kemarin. Terus sisanya sih masih aman, sisanya aman, paling ya terkena goresan-goresan doang lah. Bagian depan ini doang sih yang terasa sayang banget gitu lemannya. Ini kan sepatu baru,
pertama kali pakai, walaupun masih prototype, tapi ya ngerasa nggak ikhlas aja gitu kalau langsung rusak kayak gini pertama kali pakai. Kelebihan yang berikutnya untuk bantalan insole yang tadi gua sempet bahas juga di kelebihan, ini nggak seempuk yang low cut. Sayang banget sebetulnya. Semoga nanti untuk hasil final, ini kan masih prototipenya, itu disamain minimalnya dengan yang low cut. Karena akhirnya tidak terlalu empuk kayak yang low cut. Ini kan midsole-nya tebal, jadi orang-orang pasti berekspektasi, wah bakalan empuk banget nih. Memang empuk, cuman kayak nggak maksimal aja. Gue masih menjagokan yang low cut lah. Salah satunya ya ini, si insole-nya nggak terlalu empuk bantalannya. Kekurangan yang berikutnya yang tadi gua bilang, dan mungkin bukan tadi doang, ketika sampai pos 4 itu gue bilang juga dan sama persis, tapi sekarang nambah ketika turun sampai ke pos 4 ini setelah 2 hari pakai sepatu ini, hitungannya kelingking sakit, perih walaupun nggak lecet, entah itu kanan atau kiri, kelingkingnya sakit semua. Terus nambah sekarang, jempol kanan tadi kerasa lecet kerasa perih di pos 4 ketika turun dari summit. Sekarang jempol yang kiri nambah. Jadi semua jempol dan semua kelingking di kedua kaki gua terasa sakit walaupun nggak lecet, cuman merah-merah aja. Dan untungnya dari pos 1 ini udah pakai ojek. Kalau nggak sih kayaknya gua udah nggak kuat lagi untuk jalan karena udah perih banget ketika tadi terus-terusan diteken. Ya nanti kita lihat ini akan jadi hitam atau enggak nih. Semoga sih enggak ya. Tapi kalau dipegang-pegang kayak gini masih kerasa tuh perih-perihnya. Oke, itu kayaknya nggak ada lagi sih. Itu aja mungkin hasil testimoni dari gua, silahkan lu pertimbangkan aja setelah nanti sepatu ini dirilis ya. Semoga sih ketika sepatu ini dirilis, kekurangan-kekurangan yang tadi gua sebutin itu bisa jadi acuan untuk perbaikan. Ya itu mungkin subjektif dari gua sih, artinya itu pengalaman gua ya. Mungkin nanti petualang bisa melakukan tes ke beberapa influencer lagi atau beberapa pendaki lagi biar terasa lebih valid gitu untuk kelebihan dan kekurangan yang gue sebutin di sini. Oke, itu aja. Kalau memang lo suka dengan produk ini, silahkan disikat ketika rilis. Kalau memang di deskripsi video ketika lo cek udah ada linknya, ya berarti itu udah rilis, udah ready. Atau ada keranjang di pojok kanan bawah, berarti udah tersedia. Kalau suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau memang lo suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.